Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini tidak pernah tidur. Yang tidur hanya kita. Sementara di tujuh sudutnya, sesuatu terus berjaga, mengamati dari kejauhan, dan melarang kita untuk mengetahui hal yang berusaha mereka tutup, dan di malam ini, saya akan membawamu, menyelami kegelapannya. Siapkan dirimu, selamat datang di tujuh sudut. Penjaga baru bumi Jawa. Part 3. Udin Suhendar butuh 2 hari untuk berhenti mempertanyakan hidupnya. Hari pertama dia habiskan dengan duduk di sudut kamar penginapan kecil yang mereka sewa di Bogor, memandang telapak tangan kirinya yang sesekali hangat tanpa dia minta, sambil mengulang-ulang kalimat yang sama dengan nada yang terus menurun setiap pengulangan. Moal percaya. Moal percaya. Moal percaya. Tidak percaya. Tidak percaya. Tidak percaya. Jaka yang duduk di kasur sebelah akhirnya tidak tahan. Din, udah 30 kali ngomong itu. 30 hiji. 31. Nggak nambah-nambah. 32. Jaka melempar bantal ke arahnya. Udin menangkap bantal itu tanpa menoleh, memeluknya, dan lanjut memandang telapak tangannya. Hari kedua lebih baik. Eyang Semar mengajak Udin bicara berdua di teras penginapan selama hampir 2 jam, dan Jaka yang coba menguping dari balik pintu hanya berhasil menangkap beberapa kata sebelum Bagas menariknya pergi dengan ekspresi lelah. Yang pasti, saat Udin masuk kembali ke dalam, wajahnya sudah berbeda. Masih bingung. Masih tidak sepenuhnya percaya. Tapi ada sesuatu di matanya yang baru, semacam api kecil yang tidak ada sebelumnya. Maneh, kata Udin ke Jaka dengan nada yang menuduh. Aku? Gu sabarahalila maneh apal tentang hal-hal kieu? Sudah berapa lama kamu tahu tentang hal-hal seperti ini? Hampir 2 bulan. Geuning karasa heureu, Udin mendengus. 2 bulan? Tas kitu ngobrol santai kayak orang biasa? Gak santai juga, Din. Aku hampir mati beberapa kali. Hampir mati tapi mukanya selalu kayak orang mau jajan. Jaka mau menjawab tapi tidak menemukan bantahan yang tepat. Itu strategi. Strategi naon? Strategi apa? Strategi supaya tidak panik. Udin memandangnya dengan tatapan panjang yang Jaka akan segera kenali sebagai tatapan khas Udin saat dia memproses informasi yang absurd. Lalu dia mengangguk pelan. Bener oge sih. Bener juga sih. Dan seperti itulah awal dari sesuatu yang kemudian hari Bagas sebut, dengan nada yang antara kagum dan tidak habis pikir, sebagai persahabatan paling berisik yang pernah ada di dalam lingkaran Saptapalaga. 3 hari di Bogor sebelum mereka bergerak. Dan di 3 hari itu, Eyang Semar memutuskan satu hal yang membuat semua orang di kelompok kecil itu menatapnya dengan ekspresi berbeda-beda. Eyang Gunawesi yang sudah menyusul dari Merapi menatap dengan setuju, Eyang Sari Langit menatap dengan sedikit kurang setuju, dan Jaka menatap dengan ekspresi ini menarik sekaligus mungkin berbahaya. Eyang Gunawesi akan mulai mengajari Udin. Bukan besok. Bukan minggu depan. Mulai besok pagi di halaman belakang penginapan, jam 4 subuh. Kenapa Eyang Gunawesi? Tanya Jaka kepada Eyang Semar saat mereka berdua di teras malam itu. Karena Eyang Gunawesi yang akan digantikan Udin. Oh. Jaka diam sebentar. Jadi ilmu Eyang Gunawesi yang akan turun ke Udin? Ya. Aji Wesi Kuning? Beserta semua yang ada di dalamnya. Jaka menoleh ke arah di mana Udin sedang duduk di dalam, masih sesekali memandang telapak tangannya. Eyang Gunawesi itu orangnya keras. Udin itu gampang panas. Aku tahu. Ini bisa jadi menarik. Aku tahu itu juga. Jam 4 pagi, Udin sudah berdiri di halaman belakang penginapan yang tidak terlalu luas dengan ekspresi orang yang baru 3 jam tidur dan sudah harus berdiri tegak. Eyang Gunawesi berdiri di depannya.
2 tangan di belakang punggung. Wajah seperti batu gunung. Kuda-kuda. Kaki selebar bahu. Udin ambil posisi. Lebih lebar. Udin lebarkan. Lebih rendah. Ieu mah geus handap pisan, Aki. Ini sudah sangat rendah, kakek. Lebih rendah. Kalau leuwih handap deui, uing calik, Udin menggumam. Kalau lebih rendah lagi, saya duduk. Apa? Muhun, Aki. Ya, kakek. Kuda-kuda itu ditahan 2 menit. 5 menit. 10 menit. Paha Udin sudah gemetar tapi dia tidak bergerak. Jaka yang mengintip dari balik jendela kamar memberi Bagas peringatan 1 jempol. Tangguh juga. Tutup jendela, ganggu konsentrasinya, kata Bagas tanpa menoleh dari bukunya. Jaka menutup jendela. Setengah. Lalu membukanya lagi sedikit untuk tetap mengintip. Yang mengejutkan bukan ketangguhannya menahan kuda-kuda. Yang mengejutkan terjadi di hari ketiga. Eyang Gunawesi mulai memperkenalkan fondasi Aji Wesi Kuning, cara merasakan kepadatan di dalam tulang, cara membuat tubuh bereaksi terhadap serangan bukan dengan menghindar tapi dengan menjadi lebih padat dari serangan itu. Konsep yang bahkan murid senior butuh berminggu-minggu hanya untuk mengerti secara teoritis. Udin mengerti di hari ketiga. Bukan mengerti teori. Mengerti dalam tubuhnya. Eyang Gunawesi memukul lengan Udin dengan kepalan yang tidak terlalu keras, bukan menyakiti, hanya memperkenalkan sensasi. Biasanya murid baru akan merasakan pukul biasa. Udin merasakan sesuatu berbeda. Tanpa instruksi apapun dari Eyang Gunawesi, tangannya bereaksi dengan cara yang benar, mengeras setengah detik sebelum kontak, menyerap benturan, dan memantulkan sisa energinya kembali ke pergelangan Eyang Gunawesi. Tidak besar. Tidak dramatis. Tapi tepat. Eyang Gunawesi menarik tangannya. Memandang Udin. Kamu rasakan apa barusan? Udin mengernyit memikirkan kata yang tepat. Kaya awak kuring jadi beurat sakedap. Seperti tubuh saya jadi berat sebentar. Bukan berat. Padat. Oh. Muhun. Padat. Lakukan lagi. Udin melakukannya lagi. Lebih konsisten. Eyang Gunawesi memukul 5 kali dari arah berbeda dan Udin bereaksi benar di 4 dari 5. Kakek bertubuh besar itu diam cukup lama setelah itu. Memandang Udin dengan tatapan yang Udin tidak bisa baca tapi yang Jaka, yang sudah lama mengamati wajah-wajah penjaga tua itu, kenali sebagai tatapan seseorang yang menemukan sesuatu yang tidak dia duga. Malam itu Eyang Gunawesi bicara kepada Eyang Semar. Anak Bogor itu, kata Eyang Gunawesi pelan. Ya? Tangannya terlalu cepat mengerti. Eyang Semar mengangguk pelan. Seolah tidak terlalu terkejut. Segel itu tidak asal pilih, Guno. Bukan soal segel. Eyang Gunawesi duduk bersila, tatapannya ke lantai. Ada sesuatu di anak itu yang sudah ada sebelum segel. Seperti orang yang pernah melakukan ini di kehidupan yang sangat jauh. Dan tubuhnya ingat. Sunyi sebentar. Makanya aku memilihnya, kata Eyang Semar akhirnya. Bukan aku yang memilih. Tapi kamu mengerti maksudku. Di luar semua yang serius itu, Bogor ternyata punya satu hal yang tidak Jaka antisipasi. Hujan. Hujan di Bogor bukan hujan biasa. Hujan di Bogor adalah peristiwa. Serius, konsisten, tidak minta izin, dan bisa turun kapanpun termasuk jam 7 pagi saat Jaka baru keluar dari penginapan untuk beli sarapan. Din. Jaka berlari kembali ke penginapan sambil basah kuyup. Kamu tahu gak tadi aku bilang apa ke kamu? Udin yang sedang sarapan kering di dalam menatapnya tenang. Maneh ngomong, Din, hujannya gak bakalan turun, langitnya masih cerah. Ya. Dan kamu bilang apa?
Urang ngomong, "Ieu Bogor, ulah percaya kana langit cerahna." Saya bilang, "Ini Bogor, jangan percaya langit cerahnya." Dan aku tidak dengarkan. "Muhun." "Ya." "Sarapan?" Udin menggeser piring ke arahnya. Jaka duduk basah kuyup dan mengambil sepotong tempe dengan cara yang sangat tidak bahagia. "Kapan-kapan aku akan balas ini." "Balesna kumaha? Maneh emahara bisa ngatur hujan." "Balesnya gimana? Kamu tidak bisa mengatur hujan." "Belum bisa." Udin menatapnya. "Maneh serius? Kamu serius? Kita tunggu saja." Udin kembali makan, tapi dengan ekspresi yang selama 2 menit berikutnya terus melirik ke arah Jaka seperti memastikan apakah temannya baru bercanda atau tidak. Hari kelima di Bogor. Subuh masih gelap ketika Eyang Semar memanggil Jaka, Bagas, dan Udin ke teras penginapan. Wajah Eyang Semar serius dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bukan serius yang tenang. Serius yang waspada. "Ada pergerakan," kata Eyang Semar pelan. Ketiganya langsung duduk tegak. "Semalam aku terima kabar dari Eyang Lanang Jagat di Merapi. Barkala sudah mengirim 5 panglimanya." Hening. "5?" kata Bagas. "5." Eyang Semar menatap mereka satu persatu. Tugasnya 1. Mencegah Saptapalaga baru terbentuk sebelum 7 lengkap. Artinya mereka mencari kalian. Bertiga dulu, karena baru kalian bertiga yang sudah teridentifikasi. Jaka tidak langsung menjawab. Di dalam kepalanya, dia menghitung sesuatu. 5 panglima. 3 calon penjaga yang baru mulai belajar. 4 calon lain yang belum ditemukan dan tidak tahu apa-apa. "Kita harus bergerak lebih cepat," kata Jaka akhirnya. "Ya?" "Sukabumi?" "Ya." "Ada 2 segel yang bergerak di sana. Perempuan, keduanya. Kalian harus ke sana sekarang." Eyang Semar memandang ketiganya. "Aku dan Eyang Gunawesi tetap di sini. Ada sesuatu yang perlu kami jaga di Bogor. Kalian pergi bertiga." "Bertiga?" Udin mengangkat alis. "Aki, Uing emaha kakara 50 diajar." "Kakek, saya baru 5 hari belajar." "Aku tahu." 50? Udin mengulang dengan penekanan yang sangat Sunda. "Aku dengar kamu pertama kali, Din." "Muhun tapi?" 5 hari kamu belajar lebih banyak dari yang orang lain pelajari dalam sebulan." Eyang Gunawesi muncul dari dalam, suaranya seperti batu besar digeser. "Itu bukan pujian. Itu fakta. Dan fakta berikutnya adalah kamu tidak punya pilihan." Udin menutup mulutnya. Lalu membukanya lagi. "Duh." Lalu menutupnya. "Lewat Gunung Salak," kata Eyang Semar. "Jalan tembus. Lebih cepat. Tapi hati-hati dengan apa yang ada di sana." "Ada apa di Gunung Salak?" tanya Jaka. "Banyak hal. Tapi yang paling perlu kalian waspadai hari ini adalah kemungkinan bahwa Panglima Barkala sudah tahu jalan yang kalian ambil." "Bagaimana mereka tahu?" "Karena aku pun akan tahu, kalau aku di posisi mereka." Mereka berangkat saat matahari belum sepenuhnya naik. 3 pemuda yang berjalan menyusuri jalan menuju lereng Salak dengan tas punggung masing-masing, dalam kabut tipis pagi Bogor yang dingin dan lembab. Jaka di depan. Bagas di tengah. Udin di belakang sambil makan pisang goreng yang dia beli dari warung yang buka sangat pagi. "Din, kita lagi misi." "Nyaho. Tapi lapar." "Tahu. Tapi lapar." "Misi serius." "Perut emaha serius oge." "Perut juga serius." Jaka berbalik sedikit, menatap Udin yang masih mengunyah dengan santai. "Kalau kita diserang, pisang goreng itu dibuang?" "Ieu emaha 3.000, Ka."
Ini 3.000 KA. Maksudnya bukan soal harganya. Ieu tetap dimakan. Ini tetap dimakan. Bagas di tengah menghela napas dengan cara yang sangat halus tapi sangat jelas. Gas, kamu oke? Tanya Jaka. Aku baik-baik saja, kata Bagas. Aku hanya memikirkan bahwa kalau ini adalah pasukan penjaga bumi Jawa, musuh kita mungkin tidak terlalu khawatir. Heh! Udin dan Jaka berseru bersamaan, lalu saling pandang, lalu sama-sama berbalik ke depan dengan ekspresi yang identik. Bagas untuk pertama kalinya dalam sejarah yang Jaka tahu, tersenyum kecil. Jalan tembus Gunung Salak dimulai dari sebuah pos kecil di mana seorang penjaga tua yang hampir tidur mencap kertas izin mereka tanpa terlalu memperhatikan isinya. Dari situ, jalan berubah dari aspal menjadi tanah padat, dari tanah padat menjadi jalan setapak, dan dari jalan setapak menjadi ini masih jalan atau sudah bukan jalan? Pohon-pohon besar menutup langit di atas mereka rapat sekali. Cahaya matahari turun dalam potongan-potongan tipis yang menciptakan pola di tanah. Suara hutan tebal dari semua arah, burung, serangga, angin di dedaunan. Tapi di bawah semua suara itu, ada keheningan yang berbeda. Keheningan yang tidak kosong tapi penuh dengan sesuatu yang tidak bersuara. Jaka sudah merasakannya sejak 10 menit pertama. Bagas juga. Matanya lebih waspada dari biasanya, dan cara dia berjalan sedikit berubah. Bukan jalan biasa tapi jalan yang sudah terlatih untuk bisa berubah arah dalam setengah langkah. Udin memakan pisang goreng terakhirnya, melipat kantongnya dengan rapi, memasukkan ke saku, dan kemudian berkata santai, "Aya NU nungguan orang. Ada yang menunggu kita." "Kamu ngerasain juga?" tanya Jaka. "Ti tadi." "Dari tadi." "Kenapa tidak bilang?" Maneh geteu nanya. "Kamu juga tidak tanya." Jaka mau menjawab tapi mengurungkannya karena itu poin yang valid. Mereka terus berjalan. Lebih pelan. Lebih waspada. Geni batin Jaka sudah menyala sejak tadi tanpa dia minta. Seolah tubuhnya sendiri yang memutuskan bahwa ini bukan waktunya rileks. Di tangannya yang kiri, guratan segel itu terasa hangat. 1/4 jam ke dalam hutan salak. Jangkrik berhenti. "Ini tanda yang tidak bagus," kata Bagas pelan. "Sangat tidak bagus," setuju Jaka. "Pisan," tambah Udin. Mereka bertiga berhenti serentak. Punggung saling berdekatan setengah lingkaran, mata ketiga arah berbeda. Hutan itu sunyi. Terlalu sunyi. Yang pertama muncul dari arah kiri. Bukan bayangan seperti makhluk-makhluk sebelumnya. Ini lebih jelas. Lebih padat. Lebih nyata dalam cara yang justru lebih mengkhawatirkan, karena artinya ini lebih kuat. Bentuknya hampir seperti manusia, tapi proporsinya salah di beberapa bagian yang sulit ditentukan secara spesifik, dan di sekelilingnya ada lapisan udara yang bergetar seperti panas di atas aspal, tapi bukan panas. Sesuatu yang lebih gelap dari panas. "Itu anak buah Panglima," kata Jaka pelan. "Bukan pertanyaan." "Kumaha maneh apal?" "Bagaimana kamu tahu?" "Karena yang pernah aku hadapi sebelumnya tidak punya lapisan seperti itu." Yang kedua muncul dari kanan. Yang ketiga, dari depan. 3 sekaligus. "Tilu lawan tilu," kata Udin dengan nada yang antara menganalisis dan tidak suka. 3 lawan 3. "Secara jumlah seimbang," kata Bagas. "Secara kualitas belum tentu," kata Jaka. "Uing gak apal?" Udin mendengus. "Saya juga tahu." Yang dari kiri bergerak duluan. Bergeraknya bukan lambat dan mengintimidasi seperti makhluk-makhluk sebelumnya. Ini cepat. Sangat cepat. Cepat yang membuat Jaka harus bereaksi bukan dengan pikiran tapi dengan instingnya yang 2 bulan terakhir dibangun oleh Hayang Semar. Dia melompat ke samping. Serangan pertama lewat tipis di bahunya, merobek udara dengan suara yang seharusnya tidak dihasilkan oleh apapun yang bergerak di udara terbuka. Jaka mendarat, menstabilkan kaki,
dan mendorong telapak tangannya ke depan. Geni putih Wicaksono menyala, lebih cepat dari biasanya karena tubuhnya dalam bahaya nyata dan seperti yang sudah dia pelajari, ilmu itu selalu lebih jujur saat nyawa yang bertaruh. Menghantam makhluk itu di sisi kanannya. Makhluk itu tidak terhangus. Terdorong keras ke samping, menghantam batang pohon besar yang meninggalkan bekas hangus di kulit kayunya, tapi bangkit lagi. Lebih tebal dari biasanya, Jaka menggumam. Di sebelah kanannya, Bagas sedang menghadapi yang dari kanan. Bagas adalah yang paling sedikit Jaka tahu tentang kemampuannya. 3 bulan lebih lama di rumah Eyang Semar tapi tidak pernah mempertontonkan ilmunya secara terbuka. Yang Jaka lihat sekarang membuat dia berkedip 2 kali. Bagas tidak menggunakan serangan. Dia bergerak. Hanya bergerak, tapi dengan cara yang membuat serangan makhluk itu terus meleset meski makhluk itu menyerang dari 6 arah berbeda dalam 10 detik. Ada pola dalam pergerakannya, seperti tarian yang dirancang khusus untuk membuat musuh terus kehilangan target. Dan setiap kali makhluk itu kelelahan sebentar dari serangan yang meleset, Bagas menempatkan dirinya di sudut yang tidak menguntungkan makhluk itu. "Gas belajar ilmu apa 3 bulan itu?" tanya Jaka disela menghindar dari serangan kedua makhluknya. "Nanti cerita," jawab Bagas dengan tenang luar biasa untuk seseorang yang sedang menghindar dari makhluk gaib. Di kiri mereka, Udin menghadapi yang dari depan. Dan Udin menghadapinya dengan cara yang bahkan 5 hari latihannya tidak seharusnya membuatnya bisa. Makhluk itu menyerang lurus. Udin tidak menghindar. Dia maju setengah langkah, bukan mundur, maju, dan saat serangan itu hampir menyentuhnya, lengannya mengeras dengan cara yang Jaka kenal sebagai fondasi aji wesi kuning, dan serangan itu memantul. Bukan diserap. Dipantulkan. Makhluk itu tersentak ke belakang oleh tenaganya sendiri. Udin tidak punya waktu untuk terkejut. Tapi di sudut matanya ada ekspresi yang kalau Jaka terjemahkan bunyinya adalah "Oh, jadi begini rasanya." Dia maju lagi. Memukul. Kepalan tangan yang mengeras dengan aji wesi kuning, meski baru 5 hari dipelajari, meski baru fondasi terlemahnya, menghantam makhluk itu dengan benturan yang bergema aneh di udara hutan. Bukan keras secara suara, tapi terasa seperti ada sesuatu yang sangat padat bertumbukan dengan sesuatu yang harusnya tidak bisa ditabrak secara fisik. Makhluk itu terpental 3 langkah. "Ah!" Udin menatap kepalan tangannya sendiri. "Sakti ogenya?" "Sakti juga ya?" "Din, fokus." Jaka berteriak sambil menghindar dari serangan ketiga makhluknya. Muhun-muhun. Tapi 3 versus 3 bukan matematika yang sederhana, makhluk-makhluk itu mulai koordinasi. Bukan acak lagi. Yang menyerang Jaka mulai bergerak dengan cara yang mendorongnya ke arah kiri, ke arah yang lebih terbuka dan lebih jauh dari Bagas dan Udin. Yang menyerang Udin bergerak lebih agresif, mencoba memecah konsentrasi Udin yang masih belum sepenuhnya terbiasa bertarung sambil berpikir. Dan yang menyerang Bagas tiba-tiba berhenti bertahan dan mulai menekan lebih keras. "Mereka koordinasi," kata Bagas, masih dengan nada yang terlalu tenang. "Mereka koordinasi," kata Bagas, masih dengan nada yang terlalu tenang. "Aku lihat," kata Jaka dari posisinya yang sudah terlalu jauh ke kiri. "Mereka cerdas." "Anak buah Panglima tentu cerdas," kata Bagas. "Terus sekarang, kita juga harus koordinasi. Gas!" "Udin." "Segitiga?" Jaka berteriak. "Naon segitiga?" Udin kesetrum dari serangan yang hampir kena sambil melangkah mundur. "Punggung saling hadap." "Posisi segitiga?" "Oh." "Muhun." Mereka bergerak. 3 detik kacau di mana masing-masing harus memisahkan diri dari musuhnya dulu untuk membentuk formasi. Dan di 3 detik kacau itu Jaka kena satu serangan di lengan kanan yang terasa seperti disiram air panas, Udin hampir tersandung akarnya sendiri. Dan Bagas tetap bersih tidak kena apapun yang membuat Jaka dan Udin dalam kondisi kesakitan sekaligus sedikit iri. Tapi formasi terbentuk. Punggung-punggung mereka bertemu. 3 arah tertutup.
Tiga musuh terpaksa menghadapi satu dari mereka tanpa bisa dibantu yang lain. Sekarang kita tidak dipencar, kata Bagas. Bagus, kata Jaka, mengusap lengannya. Gas, ilmu kamu apa? Jujur sekarang. Bukan saat yang tepat untuk cerita. Gas, aku mempelajari ilmu jarak. Jarak, mengubah jarak. Membuat dua titik yang jauh menjadi dekat, atau dua titik yang dekat menjadi jauh. Bagas menggeser kakinya setengah langkah, menghindari serangan yang datang terlalu cepat untuk dilihat dengan cara yang terlihat seperti dia menghilang setengah detik lalu muncul satu langkah di kanan. Seperti itu. Jaka memandang tempat Bagas berdiri tadi, lalu tempat Bagas berdiri sekarang. Itu tidak diajarkan Eyang Semar. Tidak. Eyang Lanang Jagat. Eyang Lanang Jagat? Fokus, Jaka. Iya tapi... Serangan menghantam perisai raja yang Jaka aktifkan setengah sadar sambil bicara. Perisai pecah tapi menahan cukup. Fokus, ulang Bagas. Muhun, Udin setuju dari posisinya. 10 menit pertarungan. Tiga dari mereka menahan tiga makhluk yang tidak lemah tapi juga tidak berhasil menembus pertahanan formasi segitiga mereka. Semacam imbang yang melelahkan, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, hanya terus bergerak dan bertahan. Jaka merasakan geni batinnya mulai aus. Bukan habis, tapi aus, seperti batu yang diasah terlalu lama mulai kehilangan pinggiran. Dia bisa bertahan, tapi tidak tahu berapa lama. Kita perlu selesaikan ini, katanya pelan. Setuju, kata Bagas. Kumaha? Udin. Jaka berpikir cepat. 2 bulan di rumah Eyang Semar, semua pelajaran, semua latihan, semua kegagalan dan keberhasilan yang tidak terduga, semuanya sekarang perlu menjadi sesuatu yang berguna dalam 3 detik ke depan. Bagas, kamu bisa pindahkan makhluk? Bukan dirimu. Makhluknya. Sedikit jeda. Secara teoritis. Secara praktisnya, belum pernah dicoba. Coba sekarang. Pindahkan yang di depanmu ke kiri, ke arah makhluk yang sedang hadapi Udin. Dan, Udin, kalau 2 datang ke arahmu sekaligus, kamu bisa tidak? 2 tapi dari arah yang sama. 5 detik cukup? Kenapa 5 detik? Karena itu yang aku butuh untuk selesaikan yang di depanku dulu. Gas, kamu ambil yang kanan setelah itu. 1 detik sunyi di antara 3 punggung yang saling menempel. Deal, kata Bagas. Muhunlah, kata Udin dengan nada pasrah. Sekarang, Bagas bergerak. Bukan bergerak ke depan, bergerak ke samping, setengah langkah, dan dari posisi itu melakukan sesuatu yang Jaka hanya bisa rasakan sebagai perubahan di udara sekitar, seperti ruangan yang tiba-tiba resize, dan makhluk yang tadi di depan Bagas tiba-tiba ada di sebelah kiri Udin. 2 makhluk menghadap Udin. Udin tidak mundur. Dalam kondisi panik yang terlatih, campuran antara adrenalin dan 5 hari fondasi Aji Wesi Kuning yang ternyata sudah lebih dalam dari yang siapapun duga. Udin melakukan sesuatu yang tidak diajarkan tapi yang tubuhnya tahu. Dia ambil benturan dari keduanya sekaligus. Kedua lengannya mengeras. 2 serangan dari 2 arah berbeda menghantam 2 lengan yang berbeda. Getarannya luar biasa, lututnya hampir melipat, dan dari caranya menggertakkan gigi jelas ini bukan tanpa rasa sakit. Tapi dia tidak jatuh. Dan dari kedua lengannya yang kini padat dengan Aji Wesi Kuning, meski baru fondasi, keluar dorongan balik yang memancing keduanya mundur setengah langkah secara bersamaan. 5 detik itu cukup. Jaka yang sudah memusatkan seluruh geni batinnya ke kedua telapak tangan, melepaskan geni putih Wicaksono dalam ukuran terbesar yang pernah dia keluarkan dalam kondisi sadar dan terencana. Bukan ledakan seperti malam itu. Lebih terfokus. Seperti tombak cahaya putih yang padat dan bergerak lurus. Menghantam makhluk di depannya tepat di tengah.
makhluk itu tidak mundur kali ini. Terhangus dari titik kontak keluar, dan dalam 2 detik, habis. Jaka berbalik ke kiri. Gas! Bagas sudah bergerak ke makhluk yang tadi di depannya, sekarang ada di kanan. Dan dengan ilmu jarak yang cara kerjanya Jaka masih belum sepenuhnya mengerti, Bagas memperpendek jarak antara dirinya dan makhluk itu dalam cara yang membuat 1 langkah Bagas setara dengan 5 langkah normal. Pukulan yang dia hasilkan dari jarak yang seharusnya terlalu jauh menghantam makhluk itu dengan presisi yang membuat makhluk itu terpental keras ke batang pohon, meninggalkan bekas hangus, dan tidak bangkit lagi. 2 dari 3 sudah. Yang tersisa 2 di depan Udin. Udi? Apal? Udin sudah tahu. Dia tidak menunggu Jaka menyelesaikan panggilan. Dengan kedua lengan yang masih padat, dengan cara yang belum halus tapi sudah tepat, dia mendorong kedua tangannya kedua makhluk itu sekaligus dari jarak dekat. Bukan geni putih, dia belum punya itu. Tapi ada sesuatu yang keluar dari kedua kepalan tangannya, sesuatu yang biru gelap, seperti energi yang sangat padat dimampatkan dan dilepas sekaligus. Eyang Gunawesi menyebutnya inti dari aji wesi kuning yang belum sempurna. Yang tersisa 2 itu terpental ke 2 arah berbeda, menghantam tanah dan pohon dengan keras, dan tidak lagi bergerak. Sunyi. Hutan salah kembali perlahan ke suara normalnya. Burung-burung mulai lagi. Angin di dedaunan kembali bersuara. 3 pemuda berdiri di tengah jalan setapak. Napas masing-masing tidak sepenuhnya normal. Udin menatap kedua tangannya. Ieu naon enu keluar tadi tila ungu-uing? Apa yang keluar tadi dari tangan saya? Aku juga tidak tahu nama tepatnya, kata Jaka. Tapi kelihatannya kamu baru saja melakukan sesuatu yang Eyang Gunawesi sendiri bilang butuh waktu lama untuk bisa. Udin diam sebentar memproses itu. Aki Gunawesi pasti ngomong kuring apal teuing gancang. Kakek Gunawesi pasti bilang saya terlalu cepat belajar. Beliau memang bilang begitu. Terus beliau ekspresinya kumaha? Terus ekspresinya bagaimana? Jaka menggambarkan ekspresi Eyang Gunawesi saat mengatakan hal itu, batu gunung yang sedikit tidak tahu harus bereaksi apa. Udin mengangguk pelan dengan ekspresi puas yang sangat manusia. Alhamdulillah. Bagas sudah berjalan lagi ke arah yang mereka tuju, tidak menunggu debriefing informal itu selesai. Kita harus lanjut. Masih jauh. Iya, Jaka ikut berjalan. Lalu menoleh ke Udin. Din, aku perlu bilang sesuatu. Naon? Tadi kamu keren. Udin menatapnya dengan mata sedikit menyipit, memastikan ini bukan setup untuk lelucon. Hatur nuhun. Terima kasih. Sama-sama. Jaka berjalan lagi. 2 detik. Cuma waktu hampir tersandung akar tadi sedikit mengurangi kesan kerennya. Maneh. Ayo jalan, udah jangan marah. Sahain umarah. Urang mau ngomong sesuatu. Ngomong sambil jalan, Din, kita ada misi. Setengah jam setelah pertarungan itu, kabut mulai turun dari lereng atas Salak. Bukan kabut biasa, meski kabut Salak memang selalu lebih tebal dari tempat lain. Ini kabut yang membawa suhu turun terlalu cepat, dan di dalam dinginnya ada sesuatu yang Jaka rasakan di telapak tangannya sebagai tekanan ringan yang tidak menyenangkan. Ada lagi, kata Bagas. Aku tahu. Lebih banyak dari tadi? Tidak. Tapi berbeda. Jaka tidak tahu cara menjelaskan berbeda itu dengan tepat. Yang 3 tadi terasa seperti kekuatan yang diarahkan keluar. Agresif, langsung, mudah dibaca meski tidak mudah dilawan. Yang ini terasa seperti kekuatan yang mengalir ke dalam. Lebih tenang, lebih diam, dan justru karena itu lebih tidak bisa dipercaya. Mereka jalan lebih pelan. Lalu dari balik satu tikungan jalan setapak, mereka mendengar suara. Bukan suara makhluk gaib. Suara manusia. 2 suara, perempuan, dengan nada yang campuran antara marah dan takut dan mencoba tidak menunjukkan takut.
Dan di bawah suara itu, suara lain yang bukan suara, tapi perasaan, tekanan yang Jaka kenal sebagai kehadiran sesuatu yang tidak seharusnya di sini. Mereka berlari. Di sebuah batu besar datar di pinggir jalan setapak, dua perempuan berdiri saling membelakangi dengan posisi seperti orang yang baru saja menyadari mereka dikepung dan tidak mau menunjukkan seberapa tidak siap mereka untuk situasi ini. Yang satu berambut panjang hitam dikepang dua dengan gestur seseorang yang lebih suka menghadapi masalah langsung daripada menghindarinya. Yang satu lagi lebih kecil, rambut pendek, dengan mata yang memindai situasi di sekitarnya dengan cara yang terlalu teratur untuk situasi yang kacau. Seperti seseorang yang otak analitisnya tidak pernah bisa dimatikan bahkan saat ketakutan. Di sekeliling batu besar itu, 3 makhluk. Sama kelas dengan yang 3 tadi. Anak buah Panglima. Dan ketiganya sudah separuh lingkaran mengepung 2 perempuan itu. Jaka tidak berpikir lama. "Minggir!" teriaknya. 2 perempuan itu menoleh. Ekspresi yang muncul bukan lega, lebih seperti siapa kalian dan kenapa 3 orang asing berlari ke arah kami dalam situasi ini. Tapi mereka bergerak menepi. Dan pertarungan kedua dimulai. Tapi kali ini ada yang berbeda dari sejak awal. Sejak langkah pertama, keseimbangan terasa tidak sama dengan tadi. 3 makhluk yang tadi bisa dihadapi dengan formasi yang tepat, 3 makhluk ini bergerak dengan koordinasi yang jauh lebih terstruktur dari awal. Bukan 3 individu yang bekerja sama. Lebih seperti satu kesatuan yang kebetulan punya 3 titik. Tingkatannya lebih tinggi, kata Bagas. Berapa tinggi? Tidak terlalu. Tapi cukup untuk membuat tadi yang berhasil, sekarang tidak otomatis berhasil. Jaka mengeluarkan napas. Formasi yang sama? Tidak cukup kali ini. Mereka sudah lihat kita pakai formasi itu. Gas, kamu bisa jarak lagi? Bisa. Tapi aku butuh 3 detik untuk memusatkan. Aku kasih 3 detik. Udin? Apal? Udin sudah bergerak. Bukan ke depan. Ke samping. Menjauh dari formasi, memancing perhatian 2 dari 3 makhluk itu ke arahnya. Bukan karena dia berani, atau bukan hanya karena itu. Tapi karena dia sudah cukup mengerti bahwa cara terbaik memberi temannya ruang adalah dengan membuatnya sendiri tidak punya ruang. 2 makhluk mengikutinya. 1 tetap menghadap Jaka. 3 detik. Jaka menahan makhluk itu sendirian dengan raja penolak gelap dan manuver yang lebih banyak pakai kaki daripada ilmu. 1 serangan kena di sisi kiri dadanya. Terasa seperti tulang rusuk dipukulkan ke tembok. Tapi kakinya tidak melipat. Bagas selesai. Dan dengan ilmu jarak yang sekarang Jaka mulai lebih mengerti cara kerjanya, Bagas memperpanjang jarak antara 2 makhluk yang mengejar Udin dan Udin itu sendiri, membuat 2 makhluk itu tiba-tiba kehilangan target yang tadi terasa sangat dekat, dan dalam kebingungan setengah detik itu Udin sudah ada di posisi yang berbeda dan mendaratkan 2 pukulan pada tiang satu. Yang satu tidak jatuh tapi terguncang. Jaka memanfaatkan perhatian makhluk di depannya yang sebentar teralih, memusatkan, dan geni putih Wicaksono keluar tidak sebesar tadi tapi tetap cukup menghantam makhluk itu dengan presisi di titik yang Eyang Semar pernah bilang adalah pusat kerapatan makhluk golongan ini. Makhluk itu terhangus separuhnya. Masih ada tapi tidak bisa bergerak efektif. Udin, yang kiri. Udin berputar ke yang kiri, yang lebih segar dari 2 yang mengejarnya, dan kali ini tidak berhadapan langsung. Dia miring, membiarkan serangan makhluk itu lewat di sampingnya dengan marin yang sangat kecil. Dan dalam satu gerakan yang lebih halus dari semua gerakan sebelumnya hari ini, lengannya mengeras dan membalas dengan arah yang memanfaatkan momentum serangan musuh. Makhluk itu tersapu ke samping. Menghantam akar pohon besar. Tidak bangkit segera. Bagas sudah menghadapi yang terakhir. Kali ini tidak hanya ilmu jarak. Ada sesuatu lain dalam gerakan Bagas. Selain memperpendek dan memperpanjang jarak, ada cara dia menempatkan diri yang membuat setiap serangan musuh melewatinya bukan karena dia menghindar, tapi karena dia selalu ada di tempat yang 1 cm bukan titik serangan itu. Jaka menonton ini dari sudut mata sambil menghabiskan makhluk setengahnya itu,
dan memikirkan bahwa Eyang Lanang Jagat, kakek paling tua dan paling diam itu, rupanya mengajari hal yang jauh lebih dalam dari yang kelihatan. Makhluk terakhir itu habis dalam 12 detik menghadapi Bagas. Tidak secara dramatis. Hanya kehabisan cara untuk menyentuh targetnya. Dan dalam kelelahan yang terbaca bahkan pada makhluk tanpa wajah, dia melemah sampai Bagas menutupnya dengan satu sentuhan yang kelihatan sederhana tapi mengakhiri semuanya dengan bersih. Sunyi. Kabut masih ada. Tapi tekanannya berkurang. Jaka berbalik ke batu besar. Dua perempuan itu masih berdiri di sana. Yang berambut panjang dikepang dua memandang ketiganya dengan ekspresi yang sudah bergeser dari siapa kalian menjadi oke. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yang berambut pendek memandang tempat-tempat di mana makhluk tadi lenyap dengan tatapan yang terlalu tenang untuk situasinya. Seperti otak analitisnya sedang mendokumentasi sesuatu. Kalian siapa? Tanya yang berpanggang panjang. Suaranya tegas. Tidak gemetar. Pertanyaan yang sama dari aku, kata Jaka. Nama? Laras. Dia menunjuk dirinya, lalu ke yang berambut pendek. Ini Dewi. Dari Sukabumi? Dua perempuan itu saling pandang sebentar dengan ekspresi yang sama. Iya, kata Dewi. Suaranya lebih pelan dari Laras tapi lebih tajam. Bagaimana kamu tahu? Jaka tidak menjawab langsung. Matanya turun ke tangan mereka masing-masing. Mencari. Di tangan kiri Laras, sangat tipis, hampir tidak terlihat kalau tidak tahu apa yang dicari. Ada garis hangat yang bercahaya. Di tangan kanan Dewi, di bagian pergelangan, hal yang sama. Keduanya. Segel yang sama dengan yang ada di telapak tangan Jaka sendiri. Karena bumi Jawa sudah memilih kalian, kata Jaka. Dan kita semua punya masalah yang sama. Sunyi di hutan Salak itu terasa berbeda dari sunyi sebelumnya. Lebih penuh. Lebih berat dengan sesuatu yang sedang berubah. Masalah apa? Tanya Laras. Panjang, kata Jaka. Dan kalian mungkin tidak akan suka. Laras mendengus pelan, tapi matanya tidak menunjukkan ketakutan. Coba saja ceritakan. Aku juga tidak suka pertama kali dengar, Udin menambahkan dari belakang. Tapi ya sudahlah. Dewi memandang Udin dengan ekspresi sedikit heran. Kamu dari mana? Bogor. Logat Sundanya. Muhun, kenapa? Tidak. Dewi menggeleng sedikit, seperti menyimpan komentar. Tidak apa-apa. Mereka duduk di batu datar besar itu. 5 orang di hutan Salak yang masih berkabut, dengan suara hutan yang perlahan kembali normal di sekeliling mereka. Jaka bercerita. Tidak panjang, tidak detail seperti yang butuh berhari-hari, versi singkat yang cukup untuk membuat dua perempuan ini mengerti mengapa mereka hampir diserang oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa dan mengapa tanda di tangan mereka bukan sesuatu yang harus diabaikan. Laras mendengarkan dengan tangan terlipat di dada. Sesekali mengangguk. 1 atau 2 kali mengernyit. Dewi mendengarkan sambil memandang tanah, tapi Jaka bisa melihat dari cara matanya bergerak bahwa dia sedang memproses setiap kata jauh lebih dalam dari kelihatan di permukaan. Saat Jaka selesai, yang pertama bicara adalah Laras. Eyang Sari Langit, kata Laras. Ya? Itu nama yang tadi kamu sebut. Penjaga wilayah barat. Iya. Aku pernah mimpi tentang perempuan tua dengan gerakan seperti angin, kata Laras pelan. Berulang kali. Sejak lama. Jaka memandangnya sebentar. Berapa lama? Sejak kelas 4 SD. Udin dari belakang mengeluarkan suara yang bukan kata tapi artinya jelas. Oh. Dewi akhirnya mengangkat wajahnya. Tanda di tanganku panas tadi saat makhluk-makhluk itu datang, katanya pelan. Aku tidak mengerti kenapa. Tapi terasa seperti ada yang ingin keluar. Itu geni batin, kata Jaka. Belum aktif penuh,
tapi sudah bereaksi. Geni batin. Dewi mengulang kata itu seperti mencoba teksturnya. Api batin. Ya. Dalam tradisi kebatinan Jawa, ada referensi untuk itu. Dewi menatap Jaka dengan tatapan yang membuatnya sedikit merasa sedang diinterview. Kamu tahu dari mana tentang ini? Dari guru. Guru yang bagaimana? Yang sangat tua dan sangat sabar dan sangat menyebalkan cara dia mengajar meski aku tidak pernah mau ngomong itu ke mukanya, kata Jaka dengan sangat jujur. Laras tertawa kecil. Pertama kalinya sejak mereka bertemu. Aku suka jawaban itu. Mereka bergerak lagi. Sekarang 5 orang. Jaka, Bagas, Udin, Laras, Dewi. Menuju ke arah kembali. Bukan ke Sukabumi yang asalnya mereka tuju, tapi kembali ke Bogor, karena Eyang Semar perlu tahu tentang 2 orang yang mereka temukan, dan 2 orang itu perlu bertemu Eyang Semar. Di perjalanan kembali, Jaka jatuh sejajar dengan Udin. Din, naon. Tadi keren. Nyaho. Tahu. Beneran? Nyaho oge. Tahu juga. Kamu bangga? Siga kumaha cenah. Gimana bilangnya? Udin diam sebentar. Ngan leung-ngeun kuring nyeri pisan. Tapi tangan saya sakit sekali. Wajar. Kamu pakai aji wesi kuning yang belum sempurna untuk menahan 2 serangan sekaligus. Eyang Gunawesi bakal ceramah soal ini. Manehen ngabalan keun bisi? Kamu yang memberitahu? Gak. Eyang Gunawesi pasti tahu sendiri. Kumaha apal? Karena Eyang Gunawesi selalu tahu. Udin menatap langit sebentar dengan ekspresi menerima nasib. Siap diceramin. Siap diceramahin. Di belakang mereka, Laras sedang bertanya kepada Bagas tentang ilmu jarak. Bagas menjelaskan dengan cara yang sangat terstruktur dan sangat tidak banyak kata. Laras mendengarkan dengan sangat serius. Dewi di sisi mereka mendengarkan sambil sesekali mengajukan pertanyaan yang terlalu tepat untuk seseorang yang baru mendengar konsep ini. Pertanyaan yang membuat Bagas berhenti setengah langkah, berpikir, lalu menjawab dengan cara yang sedikit lebih hati-hati dari biasanya. Dewi, kamu studi apa? Tanya Laras di sela percakapan dengan Bagas. Filsafat, jawab Dewi. Oh, itu menjelaskan kenapa pertanyaanmu seperti itu. Seperti apa? Seperti kamu tidak bertanya untuk mendapat jawaban, tapi untuk memeriksa apakah jawabannya konsisten. Dewi diam sebentar. Apakah itu buruk? Tidak, kata Bagas sebelum Laras menjawab. Itu yang kita butuhkan. 1 jam dari tempat pertarungan tadi, kabut sudah mulai menipis dan jalan setapak sudah mulai terasa lebih akrab karena mereka sudah pernah lewat sini tadi pagi. Matahari sudah lewat tengah dan mulai condong ke barat, dan cahayanya yang turun miring melalui sela-sela pohon membuat hutan Salak terlihat jauh lebih damai dari yang dia rasakan setengah hari ini. Udin sudah berjalan paling santai dari mereka semua, cara berjalannya seperti orang pulang dari warung, bukan orang yang baru selesai bertarung 2 kali. Laras memperhatikan ini. Kamu tidak capek? Capek. Udin tidak menoleh. Tapi kumaha atuh, kari jalan. Tapi bagaimana lagi, tinggal jalan. Tanganmu berdarah sedikit. Udin menoleh ke tangannya. Memang ada bekas lecet di buku jarinya, mungkin dari benturan tadi. Ah, eta emah teu bahaya. Ah, itu tidak bahaya. Biar aku. Teu kudu, teh. Tidak perlu, Kak. Laras berhenti menawarkan. Tapi 5 detik kemudian, diam-diam mengeluarkan plester dari tasnya dan menaruhnya di tangan Udin sambil terus berjalan tanpa berkata apapun. Udin memandang plester itu, lalu memasangnya tanpa komentar. Jaka yang berjalan di depan melihat semua ini dari sudut matanya dan memilih untuk tidak berkomentar.
meski mulutnya gatal sekali untuk mengatakan sesuatu. Bukan sekarang, dia bilang ke dirinya sendiri. Bukan sekarang. 2 langkah kemudian, Udin dapat plester dia. Maneh naon? Udin langsung meledak. Jaka. Laras. Aku hanya memberitahu fakta. Jijing maneh teh. Oke maaf. Bagas menghela napas sangat panjang. Dewi di sebelahnya memandang ke depan lalu ke belakang lalu ke depan lagi, memproses dinamika kelompok ini dengan ekspresi yang sulit dibaca tapi sedikit condong ke arah apakah ini benar-benar pasukan yang akan menjaga bumi Jawa. Matahari sudah hampir menyentuh ujung barat langit ketika mereka hampir keluar dari wilayah hutan salak. Jalan setapak sudah mulai terlihat bekas-bekas sepatu orang lain yang menunjukkan ini sudah bukan jalur terpencil. Semuanya berjalan dalam mode lelah yang sehat, lelah yang orang rasakan setelah hari yang berat tapi berhasil dilewati. Percakapan sudah lebih ringan. Udin sudah tidak marah tentang insiden plester. Lara sudah bertanya kepada Jaka tentang Eyang Semar dan cara menjawab Jaka yang setengah serius setengah tidak membuat Laras tidak bisa memutuskan apakah Eyang Semar itu menakutkan atau lucu. Dewi masih lebih banyak diam tapi sesekali menyelipkan observasi yang membuat percakapan menjadi lebih dalam tanpa terasa berat. Bagas berjalan sedikit di belakang semua orang, seperti kebiasaannya. Jaka berada paling depan, memandang jalan di depan. Semuanya terasa, untuk satu momen yang sangat singkat, seperti berjalan pulang dari sesuatu yang berat dan berhasil, lalu Udin, yang berjalan di tengah-tengah kelompok, tiba-tiba berhenti. Bukan berhenti karena ingin istirahat. Bukan berhenti karena ada yang menarik perhatiannya. Berhenti dengan cara yang tidak normal, cara yang membuat semua orang lain merasakannya bahkan sebelum melihatnya. Seperti sesuatu di udara tiba-tiba menjadi sangat padat di satu titik. Titik di mana Udin berdiri. Din? Jaka berbalik. Udin tidak menjawab. Jaka merasakan tangannya, segel di telapak tangannya tidak memberikan peringatan apapun. Tidak ada rasa hangat. Tidak ada tekanan. Geni batinnya yang selalu bereaksi terhadap kehadiran sesuatu yang berbeda, diam. Bagas sudah berbalik. Matanya memindai sekitar dengan cepat. Aku tidak merasakan apapun. Aku juga tidak, kata Jaka. Tapi, Udin jatuh. Bukan jatuh karena tersandung. Bukan jatuh karena pingsan perlahan. Jatuh seperti sesuatu yang tidak terlihat menghantam sisi kirinya dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata terlatih sekalipun, dan tubuhnya merespons dengan cara yang tubuh merespons benturan yang sangat keras, melipat ke satu arah, tidak bisa menahan, dan tanah yang menyambutnya. Udin? Lara sudah berlari ke arahnya. Jaka juga. Bagas berbalik ke semua arah secara bergantian dengan mata yang sepenuhnya waspada tapi tidak menemukan apapun untuk diwaspadai. Tidak ada kehadiran, tidak ada tekanan, tidak ada jejak energi yang biasanya mendahului serangan. Udin di tanah. Napasnya ada tapi tersengal. Matanya terbuka tapi tidak fokus. Di sisi kirinya, di bawah pakaiannya, ada sesuatu yang Jaka tidak bisa lihat tapi bisa rasakan. Panas yang salah, panas yang berasal bukan dari dalam tapi dari luar yang dipaksa masuk. Udin, kamu dengar aku? Jaka memegang bahunya. Mata Udin bergerak. Menemukan wajah Jaka. Sebentar jelas, lalu kabur lagi. Ka. Suaranya sangat pelan. Aya naon enu nyerang uing? Ada apa yang menyerang saya? Aku tidak tahu, kata Jaka, dan kata-kata itu terasa berat sekali karena Jaka tidak pernah terbiasa mengatakan tidak tahu dan bermaksud sungguh-sungguh. Aku tidak merasakan apapun, kata Bagas dari posisinya yang masih memindai sekitar. Tidak sebelum, tidak sesudah. Tidak ada jejak. Tidak ada kehadiran. Tidak ada apapun. Tapi dia diserang, kata Dewi pelan. Kalimatnya bukan pertanyaan. Ya, oleh sesuatu yang tidak bisa kita rasakan. Jaka menatap Udin yang sekarang matanya sudah tertutup.
Napasnya masih ada, teratur, tidak kacau. Tapi tidak sadar. Dari jauh, dari arah yang sama sekali tidak bisa Jaka tentukan, ada sesuatu. Bukan suara. Bukan tekanan. Lebih seperti bayangan dari sesuatu yang sangat besar melintas di tempat yang sangat tinggi, terlalu tinggi untuk dilihat, terlalu jauh untuk dirasakan secara normal, tapi cukup dekat untuk meninggalkan bayangan yang jatuh sampai ke sini. Jaka mengangkat wajahnya ke langit yang mulai gelap di batas barat. Di dalam dadanya, geni batin menyala keras tiba-tiba. Bukan karena bahaya yang dekat, tapi karena sesuatu yang sangat jauh baru saja menolehkan perhatiannya ke arah mereka. Dan sesuatu itu sangat tua. Kita harus pergi, kata Jaka, suaranya sudah tidak punya nada santai yang biasanya ada. Sekarang, Udin kita bawa. Kemana? Tanya Laras. Ke Eyang Semar. Siapa? Nanti aku jelaskan. Sekarang kita jalan. Tidak ada yang bertanya lagi. Part 3 kita cukup sampai sini. Like, komen, dan subscribe. Juga bunyi notifikasinya teman-teman, karena di part 4 nanti, akan ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Gimana? Berani? 7 kursi. 5 sudah terisi. 2 masih kosong di suatu tempat di luar sana. Udin Suhendar pingsan dengan luka yang tidak bisa dijelaskan dari serangan yang tidak bisa dirasakan. Dan sesuatu yang sangat tua, sangat besar, sangat sabar, baru saja membuka satu matanya sedikit lebih lebar dari sebelumnya. Kali ini bukan lagi bermimpi. Kali ini sedang melihat. Saya Bang Only, host dari channel 7 Sudut, harus segera pamit, kita jumpa lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Only, host terbaru di channel 7 Sudut pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.